Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifuddin Ahmad Dhani dengan NIM 24410200011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi teknologi wireless communication dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering mengenal yang namanya WiFi. Nah, WiFi itu termasuk komunikasi wireless, teman-teman. Nah, apa itu komunikasi wireless? Komunikasi wireless adalah komunikasi tanpa kabel. Ini banyak kita gunakan di rumah, di kantor, di kampus, di kafe, ataupun di atas transportasi. Contoh teknologinya itu ada 3, yaitu WiFi, RFID, serta NFC. Apa itu WiFi dan apa itu RFID dan apa itu NFC? Ini kelihatannya terdengar dengan sangat rumit kata-kata ini. Maka tadi itu saya akan menjelaskan dengan sesingkat mungkin, sedetail mungkin, serta bahasanya mudah dimengerti oleh kita sebagai sesama mahasiswa. Next. Nah, ini adalah standar WiFi untuk IEEE 802.11 atau disebut juga dengan nama WiFi. WiFi itu apa, teman-teman? WiFi itu adalah teknologi yang memungkinkan perangkat kita seperti HP, laptop, ataupun yang lain terhubung ke internet tanpa perantara melalui kabel. Nah, nama asli WiFi itu adalah 802.11 ini atau IEEE 802.11 ini. Nah, lalu standar ini dibuat oleh IEEE sendiri, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineers. Ini masuk ke dalam keluarga standar TAN atau MAN 802. Versi paling umumnya yaitu 802.11a, B, G, N, AC atau X atau AX. Biar lebih mudah, apa itu WiFi A, B, G, N, AC, dan AX ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu versi standar WiFi IEEE 802.11, yaitu yang pertama adalah 802.11a, yaitu frekuensinya di 5 GHz. Kecepatannya data rate-nya ini 6 Mbps hingga 54 Mbps. Jangkauannya pendek, teman-teman, yaitu sekitar 120 meteran. Lalu ada WiFi 802.11b, yaitu frekuensinya di 2,4 GHz. Kecepatannya yaitu 1 Mbps sampai 11 Mbps. Lalu jaraknya yaitu 140 meter. Yang ketiga itu adalah 802.11g. Dia di frekuensi 2,4 GHz sama dengan 11B ini, tapi kecepatannya itu 6 Mbps hingga 54 Mbps. Jaraknya juga sama, 140 meter. Lalu ada WiFi 802.11p. 11p ini, mohon maaf, ini belum ada. 11p ini belum ada di kita. Ini adalah IEEE 802.11n.
itu frekuensinya 2,4 atau di 5 GHz. Data rate-nya atau kecepatannya itu tembus 300 Mbps hingga 600 Mbps. Jadi 288 kita bulatkan aja, yaitu 300 lah, 300 Mbps hingga 600 Mbps. Jaraknya yaitu lumayan jauh, yaitu di 250 meter. Lalu ini AC ini 802.11 AC itu jarak di sekitar frekuensinya 5 GHz, yaitu kecepatannya hingga 346 Mbps atau 400 Mbps, mohon maaf, hingga 3 gigabit per second. Jangkauannya lebih pendek, yaitu 70 meter. Kenapa lebih pendek? Karena 5 GHz ini baru ya teman-teman, karena bisa kadang terhalang oleh tembok ataupun yang lain. Lalu ada WiFi 802. Sebenarnya ini sangat banyak sekali teman-teman. Ada IEE 802.11 AX. Ya benar, AX, yaitu di frekuensi 2,4 sampai 2,4 hingga atau di 5 GHz. Data rate-nya itu kecepatannya tembus sampai 10 gigabit per second. Ini sangat cepat sekali. Jarak jangkauannya yaitu 70 hingga 240 meter. Kenapa kok pendek jangkauannya? Karena itu tadi terhadang oleh pohon atau terhadang oleh tembok-tembok, jadi kecepatannya menurun. Beda sama yang 2,4 GHz, yaitu jangkauannya lebih luas. Kita tetap, lalu kita next ke keunggulan menggunakan WiFi. Yang pertama, ini bisa diakses dari mana aja, bisa dari rumah, bisa dari kantor, bisa dari manapun lah, pokoknya ini bisa diakses dari mana aja. Lalu biaya instalasinya murah ataupun rendah, soalnya ini tanpa kabel teman-teman. Lalu skalabilitas mudah, tinggal tambah perangkat. Maksudnya tambah perangkat ini adalah jika WiFi di kamar A nggak nyampe ke WiFi ke kamar B, misalnya WiFi kamar B, ya misalnya WiFi ke kamar A tidak nyampe ke kamar B, itu bisa kita tambah perangkat lagi, kita tambah akses point lagi teman-teman. Lalu selanjutnya adalah RFID. RFID ini adalah ini radio frequency identification, yaitu teknologi ini digunakan untuk mengidentifikasi benda lewat gelombang radio. Sistemnya terdiri dari dua bagian, yaitu ada tag kartu itu dan reader pembacanya, yaitu ada kartunya lalu ada pembacanya. Seperti di Universitas Dinamika itu, di saat masuk kelas itu kan ada tempat untuk typing ya, di dalam typing itu namanya chipnya. Lalu tag RFID ini ada dua, yaitu pasif dan aktif. Pasif maksudnya tanpa baterai ini adalah gayanya dari sinyal reader itu sendiri. Lalu aktif itu dengan menggunakan baterai, bisa mengirim satu dengan jarak jauh, misalnya dari 10 cm gitu. Lalu RFID itu digunakan untuk di gudang dan logistik, kartu ID atau pintu akses pintu, lalu manajemen aset. Lalu kita ke NFC, yaitu Near Field Communication.
Apa itu? NFC itu mirip dengan RFID, mirip dengan RFID ini, tapi bedanya jangkauan jaraknya lebih pendek, sekitaran 4 cm hingga 10 cm. Enggak jauh seperti FRID ini. Komunikasinya dua arah dengan sangat cepat, frekuensinya di 13.56 MHz. Penggunaan NFC ini bisa untuk pembayaran digital, GoPay, ataupun Apple Pay. Bisa transfer file antar HP, tiket elektronik, dan kartu akses. Perbandingan RFID dengan NFC. Dari aspek jangkauannya, RFID beberapa meter atau lebih dari 10 cm. Seharusnya ini cm teman-teman, bukan meter ini. Beberapa cm. Lalu NFC ini kurang dari 10 cm. Untuk aspek modelnya itu ada dua, yaitu pasif dan aktif. Lalu NFC juga ada, yaitu pasif dan aktif. Aplikasinya itu bisa untuk pelacakan barang ataupun seperti di kampus kita itu, seperti absen ataupun masuk ke perpustakaan, itu pakai RFID, bisa untuk pelacakan barang juga. Lalu untuk NFC ini untuk pembayaran cepat, misalnya tadi GoPay, OPPO, ataupun Apple Pay, seperti itu teman-teman. Nah, sebagai penutup, kita simpulkan teman-teman. Kita simpulkan bahwa WiFi itu adalah digunakan untuk akses internet nirkabel, sedangkan RFID itu digunakan untuk identifikasi pelacakan. Bisa juga digunakan untuk absen tadi, seperti absen ataupun masuk ke pintu perpustakaan seperti di sistem kita Universitas Dinamika. Untuk NFC itu untuk komunikasi jarak dekat. Maksudnya jarak dekat ini adalah untuk pembayaran jarak dekat dan sangat cepat, dan ini kekinian. Nah, semua teknologi ini penting di era digital sekarang teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya berikut ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.